Dari informasi lainnya pemirsa, sebuah SPBU diduga menjual BBM bermasalah dan mengandung partikel kecil menyerupai debu. Akibatnya sejumlah kendaraan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara rusak dan masuk bengkel. Sejumlah SPBU di Kota Tarakan, Kalimantan Utara diduga menjual BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang bermasalah. Akibatnya sejak beberapa hari terakhir ini, banyak pemilik kendaraan mengeluh lantaran mengalami kerusakan pada mesin setelah mengisi BBM. Salah seorang pengelola bengkel membenarkan jika banyak kendaraan rusak dan masuk ke bengkelnya. Kerusakan tersebut diduga disebabkan oleh kualitas BBM yang tidak sesuai standar. Gelitik itu kalau kita kayak jalan bunyi tek gitu Pak. Bunyi di mesin ya? Ya di mesin. Gelitik gitu, nggak kuat gitu. Kemudian kalau kita mau nanjak sedikit sudah low power gitu ya? Ya kalau dari hasil tulisan kita turun tangki ya kondisi yang kita lihat tadi bersama-sama bahan-bahannya ya seperti yang tadi. Ada debu ya? Ya. Kondisi tersebut membuat Badan Pengawasan Publik Ombudsman Kalimantan Utara turun tangan melakukan sidak ke SPBU dan bengkel guna memastikan permasalahan tersebut. Kepala Ombudsman Kalimantan Utara Maria Ulfa menjelaskan, dari hasil sidak ditemukan partikel kecil menyerupai debu halus dalam kandungan BBM pada sejumlah tangki kendaraan yang rusak. Itu yang kemudian ada semacam abunya, ini yang di bengkel dulu nih. Dan abu yang ditemukan pada mesin kendaraan yang telah dilakukan pengurasan terhadap tangki kendaraannya. Nah, hal ini kami minta kepada Pertamina, baik itu dalam hal ini apakah menjadi kewenangan PM ataupun depo, itu agar segera mengirimkan sampel berdasarkan hasil pengurasan tangki kendaraan tersebut, sampelnya dikirim ke pihak yang berwenang. Dari hasil sidak tersebut, sampel BBM diambil dan dibawa pihak berwenang, yakni Lembaga Minyak dan Gas Bumi untuk diperiksa dan ditindaklanjutkan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Kehebohan warga Bekasi tentang adanya bau misterius masih menjadi perhatian hingga saat ini. Perusahaan gas negara menyebut bau gas yang menyengat di Bekasi ini bukan dari kebocoran pipa gas. Usai mendapatkan laporan, pihak perusahaan gas negara atau PGN langsung melakukan penelusuran di sejumlah titik di Kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi. Dari hasil penelusuran tim teknisi PGN di lapangan, pihaknya memastikan bahwa bau gas yang cukup menyengat ini bukan berasal dari pipa gas yang bocor. Meski demikian, pihak PGN tetap melakukan pemantauan ketat serta melakukan koordinasi dengan pihak berwenang demi menjaga keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Dari pemantauan pengecekan menyeluruh yang sudah dilakukan, tidak terdapat indikasi kebocoran dari pipa gas PGN. Meskipun informasi dari tim di lapangan bahwa pada saat ini bau sudah tidak tercium kembali, namun PGN tetap melakukan pemantauan secara ketat bersama dengan pihak yang berwenang untuk terus berkoordinasi memastikan keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Hal ini sejalan dengan prioritas kami untuk memastikan keselamatan dan keandalan infrastruktur dalam menyalurkan energi gas PGN. Sebelumnya warga Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan bau gas yang cukup menyengat. Bau gas muncul di sejumlah kecamatan antara lain Mustika Jaya, Medan Satria, hingga Bekasi Utara. Bau gas muncul sejak Jumat malam membuat pernafasan warga terganggu. Bahkan tidak hanya di luar rumah, bau gas juga tercium hingga di dalam rumah. Awalnya banyak warga yang mengira bau gas berasal dari tabung gas di dapur rumahnya masing-masing. Kayak semacam gas, sekitar jam 8. Jam 9 saya kira gasnya itu dari dalam, lalu saya cek aman, tapi kemudian saya dari luar seperti bau gas, ya udah akhirnya kita tutup semua gitu. Oh, gitu. Kenapa-napa gitu, lalu saya mati-matiin gitu. Lama nggak sih Pak durasinya Pak? Durasi sampai jam, itu masih tercium sampai jam 11 Pak. Jam 11? Iya, saya istirahat tuh jam 11. Cari-cari kemana, ke warung abang nggak dapat juga. Iya, tapi belum ketahuan titik-titik itunya. Ketahuan titiknya mah di mana ada tuh bau-baunya. Mengganggu gak Pak? Lah ganggu banget baunya, nggak enak banget. Nggak enak ya. Lagi mana sih kayak di tenggorokan sakit gitu?
Sakit lah ke hidung, ke itu juga kayaknya banget. Nyengat ya? Sementara itu, Wali Kota Bekasi mengatakan pada Jumat malam BPBD Kota Bekasi juga bergerak ke beberapa lokasi untuk mencari tahu sumber bau gas. Namun hingga saat ini penyebab bau gas belum diketahui. Seperti gas nih Pak di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Jadi ada beberapa memang gas yang hari ini sedang diidentifikasikan di lokasi-lokasi mana yang mungkin terjadi kebocoran. PGN dan juga Sinergi sudah bergerak ke lapangan dan akan dilakukan segera mungkin untuk rehabilitasi dan perbaikan. Titik-titiknya di mana Pak? Sumbernya Pak? Sementara masih tersebar ya, jadi kita masih sedang melakukan terus identifikasi terkait dengan lokasi-lokasi yang ada. Bau gas yang cukup menyengat tercium di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Bahkan bau gas yang belum diketahui sumbernya dari mana tercium hingga Sabtu pagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu hingga saat ini Pemkot Bekasi masih mencari tahu sumber bau misterius yang mengganggu pernafasan warga. Wali Kota Bekasi, Tri Adianto menyebut pihaknya menerjunkan tim untuk mencari sumber bau tersebut. Melakukan langkah-langkah dan menempatkan personil, dan kami juga memerintahkan kepada para lurah dan camat untuk apabila ada sewaktu-waktu kemudian muncul bau yang menyengat lagi, ini akan mudah diidentifikasikan terkait dengan sumber yang sampai hari ini memang masih misterius. Karena kami lakukan juga investigasi terkait di sepanjang Kali Bekasi. Karena kami khawatirkan juga di samping bau mungkin nanti juga mencemari terkait dengan sungai-sungai yang ada. Karena biasanya juga limbah ini pada saat musim hujan ini biasanya limbah pabrik pun dibuang. Dari hasil pantauan kita, kondisi sungai juga masih dalam kondisi yang cukup jernih, ya, tidak berbau dan tidak berwarna hitam dan juga tidak berbusa. Jadi saya kira hari ini masih terus kita pantau dan belum diketahui secara pasti. Karena memang baunya ini kan beda-beda tipis nih. Kadang juga apabila angin cukup kencang, ya juga terkait dengan TPA Bantar Gebang juga memberikan kontribusi terkait dengan bau yang ada. Jadi saya kira memang masih kita akan coba terus telusuri terkait dengan asal bau yang ada. Banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah semakin meluas. Akibatnya 33 desa di 9 kecamatan terendam banjir. Intensitas hujan yang tinggi di wilayah hulu membuat air Sungai Barito, Sungai Tewei, Sungai Lahe, dan Sungai Montalat di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah meluap. Akibatnya, akses jalan terputus dan pusat perekonomian lumpuh. Data dari BPBD Barito Utara sebanyak 53.655 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan terdampak banjir. Selain itu, terdapat 9.332 bangunan yang terendam air. KK yang terdampak itu sekitar 17.000. Tapi kita masih mengupdate data terus. Jadi untuk wilayah-wilayah yang terdampak itu di daerah bantaran sungai, karena wilayah Barito Utara ini hampir antara 70-80% wilayah desa dan kelurahan itu berada di bantaran sungai. Sementara itu, di Depok, Jawa Barat, hampir sepertiga kelurahan Sukatani dilanda banjir jika hujan deras turun. Hal ini akibat banyaknya perumahan yang dibangun serta penutupan drainase yang mengganggu aliran air. Untuk mengatasi banjir, DPRD Kota Depok mengusulkan pembuatan embung atau tampungan air di titik terendah di wilayah Sukatani. Ini adalah titik terendah, kalau kita jadiin embung, air kan akan tertampung di sini, begitu kan? Itu sih. Jadi bakal dibangun embung luasnya? Bukan bangun embung, kita dorong pemerintah untuk bisa bangun embung di sini. Ya, selain sodetan-sodetan yang tadi diarahkan memecah konsentrasi debit air yang dari. Menurut Hengki, untuk mengatasi banjir juga diperlukan sinergi antar organisasi perangkat daerah seperti Dinas PUPR, Dinas Rumkin, dan DLHK. Tim Liputan iNews melaporkan.